Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh asisten praktikum elektronika digital 2025 dari Laboratorium Teknik Digital. Khususnya untuk praktikum percobaan 6 dari praktikum elektronika digital 2025 dalam judul pengkodaan. Sebelumnya izinkan sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Dimas Bambang Permadi, NPM 23150311029 dari kelompok 2B untuk membuat tugas akhir dari percobaan 6 dengan judul pengkodean, yaitu berupa rangkaian decoder dan rangkaian encoder yang akan saya buat di Proteus. Mungkin akan langsung kita mulai saja. Yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu terkait dengan eh, apa yang akan saya rangkai. Berikan soal terus. Baik, sepertinya sudah. Yang pertama adalah kita import dulu seluruh komponen yang akan kita gunakan. Di sini masih kosong, belum ada apapun karena memang eh, work, worksheet yang baru saya buat juga, jadi memang masih benar-benar dari nol. Pertama kita import dulu komponennya. Untuk komponen encoder itu yang pasti kita menggunakan IC 74147 untuk IC encoder. Terus kita gunakan Node.js. Gunakan ini juga. Resistor. Terus kita gunakan logic state. Kita gunakan logic group. Kita gunakan um, isi untuk decodernya 7448. Oke, sudah. Nah, ini untuk decoder tipe common katoda sudah gunakan segmen display-nya harus ikut katoda dan seperti katoda. Oke, sudah. Baik, mungkin sebelumnya kita mulai dari rangkaian encoder terlebih dahulu. Kita letakkan dahulu IC-nya supaya lebih mudah. Kemudian kita letakkan logic state dulu dari 1 sampai 9. 25, 45, 6, 7, 8, 9. Terus kita hubungkan dalam IC encoder. Jadi untuk IC 74147 ini punya fitur security encoder, di mana dia akan mengabaikan nilai desimal di bawah. Dia akan memprioritaskan nilai desimal tertinggi dan mengabaikan nilai desimal di bawahnya. Jadi yang diprioritaskan itu cuma salah satu aja, yaitu yang eh, tertinggi. Di sini sifat daripada IC 17147 ini adalah aktif low, di mana ketika dia diberi pulsa low atau sinyal low atau nol, maka dia akan aktif. Oleh karenanya kita membutuhkan gerbang cloud di sini supaya apa? Supaya inputnya itu hanya akan aktif yang ketika dia memang benar-benar aktif, tidak ya tidak tidak kebalik justru. Oke.
Terus di ujung itu kita bisa memilih sebenarnya kita akan menggunakan apakah akan menggunakan LED atau logic probe. Tapi mungkin supaya lebih sederhana saya menggunakan logic probe saja di sana supaya kita bisa langsung melihat hasilnya. Sebenarnya sama saja ketika menggunakan LED juga bisa langsung dilihat hasilnya. Alasan saya menggunakan logic probe dulu supaya visualisasinya lebih jelas. Oke, langsung sebelum kita lanjut ke rangkaian decoder kita running dulu. Ya, mungkin kira-kira seperti ini bentuknya. Oh ya, karena rangkaian tadi IC 74147 ini sifatnya adalah active load, maka kita perlu menggunakan logika di sini supaya untuk membalik logika dari keluaran IC-nya supaya dia ketika dia tidak menerima atau mengeluarkan output apapun, uh, probe tidak menghasilkan atau menampilkan output. Sehingga ini memang logic probe-nya itu tadi hanya aktif ketika memang dia eh, meneruskan output dari inputnya. Oke, kita simulasi terlebih dahulu. Nah ini kenapa dia 1001 itu tadi karena dia adalah priority encoder, di mana karena di sini semua inputnya itu aktif, maka dia akan memprioritaskan input tertinggi yaitu nilai 9. Coba kita matikan terlebih dahulu semuanya. Oke, di sini ya, sudah. Jadi di sini bisa kita lihat ya, bahwasannya bisa kita lihat bahwasannya semua inputnya itu mati karena dia bernilai 1 untuk padahal IC itu adalah sifatnya aktif low sehingga ketika satu dia tidak aktif. Tapi ketika kita ubah misalnya ini 0, maka dia akan outputnya juga akan berubah menjadi 1 0 0 0 1. Di sini ada digit LSB sementara di sini adalah digit LSB-nya atau digit tertingginya atau digit tertingginya. Ketika kita ubah dia akan bernilai 2. Ketika kita naikkan lagi eh, dia akan bernilai 3. Kita naikkan lagi dia akan bernilai 4, dia akan bernilai 5, dia akan bernilai 6, bernilai 7, bernilai 8, bernilai 9. Oke, untuk encoder sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke IC decoder. Untuk IC decoder itu ya bedanya kita menggunakan 7 segment display di sini dengan tipe common katode karena dari IC-nya itu tipenya active high. Jadi yang kita common adalah ground-nya atau katodenya. Kita common saja. Oke. Uh, supaya lebih aman mungkin kita menggunakan resistor supaya lebih safety lah, tidak ada overcurrent. Ini sedikit pendekatan di sini, tapi semoga tidak berpengaruh. Oke. Oke, coba lanjut storage sekurang 3 lagi. Ya untuk outputnya, yang tinggal sekarang kita inputnya. Inputnya kita menggunakan logic state karena sifat daripada decoder itu kan kebalikan dari
encoder itu ketika eh, encoder itu sifatnya menyandikan, maka kalau decoder itu sifatnya menerjemahkan sandi. Sehingga dia inputnya berupa BCD dengan output desimal. Tapi kalau di encoder itu inputnya desimal dengan outputnya BCD. Oke, kira-kira rangkaiannya akan berbentuk seperti inilah. Di sini ada pin BI atau RBO, RBI, dan LT. Itu eh, pada rangkaian fisik, karena di sini di IC-nya tipenya itu adalah aktif low untuk di pin BI atau RBO, RBI, dan LT-nya, maka dia harus dihubungkan dengan VCC 5 volt atau logika high agar supaya apa? Agar supaya eh, pin-pin ini ya menjadi nonaktif ketika memang tidak ingin digunakan. Tapi kalau di Proteus sepertinya ya tidak akan ada masalah. Tapi ketika di rangkaian fisik sebaiknya itu digabungkan ke 5 volt supaya tidak logikanya tidak floating atau tidak mengambang sehingga takutnya nanti menghasilkan output yang hancur. Jadi bisa kita lihat mungkin kita running saja terlebih dahulu. Oke, oke, itu 6. Oke, kita cari lagi. Kita ganti opsi yang lebih spesifik karena tadi tidak ada modelnya mampu untuk dimulai mensimulasikan atau tidak ada library untuk mensimulasikannya dari protection. Kita gunakan IC yang lebih spesifik dengan 74L48 IC tipe TTL dari uh, IC decoder ini. Semoga ini tidak error apa. Bisa dilihat ya di sini output dari IC 74L48 ini ada 7 output ya sesuai dengan input dari segmen dari A sampai G. Di sini ada QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG. Pada pin 13, 12, 11, 12, 9, 15, dan 14. Terus inputnya itu input ABCD eh, pada pin 7, 1, 2, dan 6. Seingat saya itu untuk MSB-nya itu di input D atau di pin 6. Mungkin supaya pasti kita running terlebih dahulu. Oke, sudah bisa berjalan dengan normal. Kita coba saja ya. Oke. Oh, proses terlalu besar. Kita buat dulu Tuhan. Harusnya tidak ada. Resistor terlalu besar, maka arus yang masuk ke satu segmen menjadi terlalu kecil. Oleh karena itu, satu segmennya bisa tidak menyala. Oke, mungkin kita Anda bisa ditutup dulu. Nah, sudah. Dapat kita lihat ketika diberi input 0,000001, maka di segmennya akan tampil K1 juga seperti inputnya. Maka benar eh, di pin D atau di input D pada pin 6 di IC 74L48 ini adalah MSB dan di input A pada pin 7 itu adalah LSB-nya atau dikit rendahnya. Ketika kita buat satu di sini, saya 3. Kalau satu di sini, 7. Kalau satu semua, tidak bisa karena dia maksimal 9. Dia maksimal di angka 9. 9. Oke. Nah, ini 0 karena dia 0 semua. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. Ketika ini dia akan 3, ketika ini dia akan 5, ketika ini akan dia 9. Ketika ini 2, ketika ini. Oke. Jadi untuk rangkaian encoder dan rangkaian decoder yang saya buat pada tugas saya ini sudah dapat berjalan semua sesuai fungsinya dan berjalan dengan normal. Ya walaupun tadi ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Semoga apa yang saya buat ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif.
Semoga apa yang saya buat telah sesuai dengan apa yang Kakak inginkan dan telah mampu untuk mencukupi eh, bagian daripada laporan saya di laporan judul 6 percobaan pengkodaan praktikum elektronika digital 2025. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.